Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning untuk kalian yang nonton pagi hari. Good afternoon untuk kalian yang nonton di siang hari. Dan good night untuk kalian yang nonton di malam hari. Oke. Jadi, Sir, akan melanjutkan pembelajaran kita. Kan kita kemarin udah ada dua part tuh. Kita bahas tentang buku Betty yang tentang basic English grammar yang third edition ya kan. Nah, jadi ini bagian yang ketiganya kita pelajari yaitu tentang using the simple present. Oke, langsung kita ke arah pembelajaran yang pertama. Oke, kita lihat sini, kita baca form and basic meaning of the simple present tense. Nah, ini kalian bisa lihat nih, satu is person, dua in person, third person. Jadi ini artinya untuk satu as person ini, I talk, I talk. Untuk yang two and person ini, you talk. And third person itu yang she, he, it. Bilang she, he, it. Itu bedanya ya. Jadi itu bedanya. Boleh kalian catat. Jadi ketiga perbedaan itu beda berbeda ketika kalian menggunakannya. So for the ini, jadi boleh kita lihat. The verb after she, he, it has a final s. Nah, jadi untuk yang third person, biasanya the verbnya diakhiri dengan s. Jadi kita tambah s gitu. Nah, kan ini kan kalau yang di I talk nih nggak pakai s. Kalau yang di third person kita gunakan s. Oke, paham ya? So kita pindah ke contoh. I eat breakfast every morning. Saya sarapan tiap pagi. Nah, I eat karena dia yang bukan third person karena dia kalau I itu tadi first yang pertama. Jadi nggak pakai s. I eat breakfast every morning. Yang B, Olga speaks English every day. Nah, untuk nama orang itu masuk ke orang ketiga ini, three person. Jadi kita tambahkan s di belakang verbnya. Jadi Olga speaks tambah s English every day. For the C, we sleep every night. Nah, kita tidur tiap malam. Untuk we, nah ini kan we kan dalam bentuk plural, jadi lebih dari satu. We ini masuk ke dalam orang pertama. Jadi kita tidak menggunakan s di belakangnya. So, jadi we sleep every night tanpa s di belakangnya. Tapi ini we ini plural ya. Untuk yang di nah, they go to the beach every weekend. They karena dia they ini masuk ke plural. Plural juga. Jadi ini lebih dari satu orang ya. They go to beach every weekend. Oke, paham ya? Ada catatan dikit. The simple present tense express habits. In A, yang A nih, eating breakfast is habit ya. Makan sarapan pagi itu adalah kebiasaan yang sering kita lakukan lah ya kan. Every morning, setiap morning morning, setiap pagi. Tuesday morning, Wednesday morning, wah tiap pagi gitu ya. Nah, ini ada contoh ada gambarnya nih. Lama tadi. Kita gedein dong. Oh, malah kecil. Nah, di gambar ini, she wakes up every morning at 7. Jadi dia bangun tiap pagi setiap jam 7. At 9. Yang contoh gambar kedua, he save every morning. Dia bercukur tiap pagi. Dia bercukur tiap pagi. Oke, next. Nah, kita masuk ke exercise. Kita baca dulu apa perintahnya. Mana nih? Was. Nah, choose the correct completion. Kita pilih mana yang tepat gitu ya. Untuk nomor satu, my mother and father eat breakfast at 7 every day. Nah, karena dia, kita lihat sebelumnya, karena dia orang yang tadi, dia plural dan yang orang pertama, jadi kita nggak tambahin s di belakangnya. Oke, nomor dua, my mother, titik, tea, her breakfast. So, my mother, ini masuk ke, bentar. Nah, karena my mother,
kan dimasuk ke orang ketiga. Jadi kita menggunakannya pakai S di belakangnya karena dimasuk ke orang tiga. Karena orang-orang tiga kita tambahkan S di belakangnya. Ingat harus catat ya. My mother drinks tea her breakfast. Breakfast. Jadi tambahin S ya di belakangnya. Nomor tiga, nomor three, I did it a bath every morning. Nah, karena I ini suku orang pertama ya kan. Nah, I yang pertama, orang pertama, kita tanpa menggunakan S di belakangnya. I take a bath every morning. Dia mandi tiap pagi. Number four, my sister, bla bla bla, take bla 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 a shower. Nah, my sister ini masuk ke mana yo? Nah, ini sama kayak nomor dua. My mother, my sister, my brother itu masuk ke suku orang ketiga. Jadi kita tambahkan S belakangnya. Kata kerjanya kata kerjanya kita tambahkan S belakangnya. Oke? My sister takes a shower. Number five, I bla 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 English with my friend. Nah, karena I ini sekurang pertama, jadi nggak pakai S. I study English with my friend. Number six, we did to school together every morning. Number six, ayo ini masuk kemana? Ayo, coba kita lihat sini kalau nggak tahu. Kita lihat ke sini. We, nah, ke orang pertama. Jadi kita pakai we walk to school together every morning karena dia orang pertama. Jadi nggak perlu tambahin S, ingat ya. Number seven, class bla 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 at 9 every day. Nah, ini kalau kayak gini, nyebutin kayak gini, ini masuk ke suku orang ketiga. Jadi kalau suku orang ketiga kita tambahkan S di ujungnya. Class begins at 9 every day. Kelas dimulai tiap jam 9 setiap hari. Number seven, number, number eight, eat titik at 12 for lunch. Nah, kalau eat ini kan tadi she, he, it itu masuk ke orang ketiga. Iya, betul. Jadi, kita tambahkan S di belakangnya. Nah, it stops pakai S at 12 for lunch. Oke. Nah, nomor 9 10 ini boleh kalian kerjakan. Nanti kalian komen di bawah, oke, itu jawabannya. Kalau kalian lupa, kalian ingat aja di sini. Ini ada peraturan di sini kan. Boleh kalian baca, boleh kalian ingat. Pokoknya yang orang pertama, orang kedua, untuk akhir kata dari verbnya jangan pakai S. Tapi kalau untuk orang ketiga, kayak contohnya she, he, it, atau my mother, my father, my brother, atau nyebutin kayak kelas, atau um, pokoknya nyebutin sesuatu gitu, kalian tambahkan S di belakangnya. Oke, ingat ya. Mantap. Next, about using frequency at verb. Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Nah, jadi ini ada urutannya nih. Ini boleh kalian catat, ini penting nih. Kalau always itu pasti tiap hari, ini udah 100%. Kalau usually itu masih di bawah dari always. Jadi bisa ada kemungkinan tapi sedikit. Nah, kalau often ini biasanya ini di bawahnya usually. Kalau sometimes kadang-kadang. Jadi di bawah often. Jadi bisa iya, bisa enggak. Terus seldom, seldom ini kayak jarang gitu. Jarang, ya kadang iya, kadang enggak gitu. Jarang. Rarely, lebih jarang lagi, lebih bawah lagi. Nah, jadi ini, terakhir never. Jadi never sama sekali enggak. Jadi ini ada urutannya. Jadi dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Boleh kalian catat, karena ini penting. Nah, apa nih? Udah. Nah, untuk contoh, bisa kita lihat ada beberapa contoh dari sini. Bob always eat breakfast. Mary usually eat breakfast. They often watch TV at night. Tom sometimes watches TV. I seldom watch TV. I rarely drink a meal. I never eat pepper. Gak mungkin sih orang makan. Ada aja yang buat nih. Oke. Nah, ini ada urutannya nih. Dikasih tahu juga nih urutannya. Yang pertama subjek plus plus. Nah, jadi ini namanya yang always, usually, often, sometimes itu ada namanya. The word in list dari list ini namanya frequency adverb. Nah, boleh kalian catat tuh. Itu namanya yang di sini nih namanya frequency adverb. They come between the subject and the simple present verb. Nah, jadi subjek dulu, baru frequency adverb, terus verb.
Nah, ini ada apa? Ada catatan sedikit. Some frequency adverb can also come at the beginning or at the end of the sentence. For example, sometimes I get up at 7. Bisa. Ini mulai dari awal. I sometimes get up at 7. I get up at 7 sometimes. Ini untuk di akhir. Nah, itu bisa bisa juga. Tapi untuk beberapa kata aja ya. Tapi lebih keseringan yang kayak gini. Subjek, terus frekuensi verb dan verb. Oke, next. Nah, untuk latihan lah. Ini lah. Kita baca direction dulu. Complete the sentence in chart. Use each frequency verb once. Sekali. Nah, and always. Karena dia tiap hari nih. Berarti always. Karena dia tiap hari itu, ya kan? Untuk Bob. Nah, kita kan tadi ada urutannya tuh. Always, terus tadi usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Bob, artinya ini usually. Karena dia ada sekali bolong nih, enggak. Jadi, Bob usually drink tea with lunch. For the Maria, Maria often. Karena dia ada bolong dua nih. Karena dia di bawah dari usually tadi. Maria often drink tea with lunch. For the Gary, di bawah Maria lagi. Di bawah Maria, sometimes. Gary sometimes drink tea with lunch. Nah, dia di bawah dari si Maria tadi. For the four, Ali seldom. Di bawah dari Gary. Seldom drink tea with lunch. For six, Sonya. Nah, karena cuma sekali berarti rarely. Karena dia jarang-jarang banget. Sonya rarely drink tea with lunch. And number seven, Joe. Karena dia nggak pernah sama sekali tadi. Yang paling bawah apa? Never. Betul sekali. Pintar. Joe never drinks tea with lunch. Jadi ada urutannya, jadi kalian boleh catat, karena itu sangat penting. Oke, next. Nah, selanjutnya tentang other frequency expressions. Nih, ada penjelasannya nih. I drink tea once a day, twice a day, three times a day, four times a day, and etc. Dia minum teh sekali sehari, dua kali sehari, tiga kali sehari kayak minum obat ya. Empat kali sehari, dan lain-lain. Dan juga ada juga nih, I see my grandpa three times a week. Dia bertemu dengan grandparents tiga kali dalam seminggu. Nomor C, I see my aunt once a month. Nah, dia bertemu atau melihat tantenya, bibinya, sekali dalam sebulan. I see my cousin some twice a year. Dia cuma sistem tadi. My cousin Sam twice. Jadi bertemu cuma dua kali dalam setahun. Nah ini untuk beda ini. I see my roommate every morning. Dia lihat roommate setiap pagi. I pay my bills every month. Every month means setiap bulan. Dia bayar kayak dia bayar tagihannya tiap bulan gitu. Terus I see my doctor every year. Dia ketemu dengan dokternya tiap tahun. Tiap tahun. Jadi sekali setahun. Oke. Okay? We can express by saying how many times sometimes happen. Nah, jadi ini bisa terjadi ketika kayak a day, hari, atau minggu, atau bulan, atau tahun. Every in singular, the noun that follow, for example, morning, must be singular. Nah, ini harus singular ya. Every is singular. Gak boleh, gak boleh every ditambah s belakangnya, karena itu salah. Every mornings, nggak nyambung. Jadi nggak boleh tambahin s belakangnya. Oke, okay. For the exercise, nggak kelihatan nih. Nah, kita baca direction dulu ya. How often do the people in the chart take a bus? Use the chart to complete sentence. Nah, ini sama kayak tadi lah ini. Number two, number one, Hannah take the bus 7 times. Hamid ya. Hamid take a bus 7 times karena dia tiap hari. A week. That means he always take the bus. Karena dia tiap hari berarti always. Always tadi paling atas ya, ingat. Anna takes the bus. Karena ini cuma satu berarti rarely. Rarely berarti di sini kita jawabnya rarely. Ininya untuk yang di sininya uh, once. Karena cuma sekali. Anna takes bus once a week. That means she rarely takes the bus. Number three,
Yoko, nah, di bawah, di atasnya rarely, berarti seldom. Betul nggak seldom? Yo, ingat-ingat lagi ayo. Betul nggak seldom? Nah, oke, Anna takes the bus karena dia dua kali, berarti twice. Twice artinya dua kali. Twice a week. That means she seldom, jarang, take the bus. Jarang naik bus. Yoko take the bus, titik a week. Yoko, kita lihat Yoko. Yoko take the bus twice a week. Berarti cuma dua kali. Ini kan cuma dua kali, berarti dua. Twice itu artinya dua. That means she real seldom take the bus. Karena dia jarang tadi. Number four, Marco take the bus. Titik. Marco, kita cari Marco dulu. Nah, Marco ini berarti satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, enam kali dia dalam seminggu. Gimana itu? Ayo gimana? Berarti Marco take the bus karena 6, six times a week. Karena dia 6 kali dalam seminggu. Kita hitung dulu tadi berapa busnya ya. Nah, berarti 6 kali six times a week. That means he di bawah always berarti usually ya. He usually take the bus. Paham ya? Kan jawabannya yang tadi kan ada urutannya. Ya ada urutannya. Yang paling tinggi always terus ke bawah tadi. Kan udah kalian catat tuh. Nah, itu penting ya. Nanti tinggal kalian hitung aja ini. Misalnya 6 kali kita bikin six times a week atau three times a week atau twice karena dua kali atau once karena sekali. Oke? Untuk sisanya kalian kerjain ya. Nanti kalian tulis di komen jawabannya. Oke? Next. Next using frequency or verb with be. Nah, frequency of a follow M is R. The simple form of be. Subject plus be plus frekuensi are from. Tom, be-nya is plus frekuensi. Frekuensi are from plus. Nah, ini penjelasan ini. Late for class. Tom is usually late for class. Atau Tom is always late for class. Subject plus, plus frequency verb plus others simple present verb. Tom plus blah 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 comes late. Tom usually comes late. Frequency of verb come before all present verb except be. Oke, kita masuk ke contoh ya. Exercise 9. Add the frequency of verb to these sentences. Oh, nomor satu, number one, always. And is on time for class. Jadi kata-katanya, and is always on time for class. Number two, always juga nih. And comes to class on time. And always comes to class on time. Oke, paham ya? Number three, often. Number three, often. Nah, number three tadi, often ya. Nah, often berarti ya. Maria, jadi Maria is late for class. Ketika menjadi kata-kata, Maria is often late for class. Jadi kita masukin aja. Maria often late for class. Maria is, oh ya, is, udah masukin. Maria is often late for class. Number four, often juga nih. Maria comes to class late. Nah, ini sama kayak nomor dua tadi. Berarti Maria often comes to comes to class late. Sama aja tinggal masukin aja. Paham ya? Number five, never. It snows in my hometown. It snows. It snows. Jadi kita masukin nevernya di depan it. It never snows in my hometown. Tinggal masukin aja it di depan subjeknya. Nomor 6. It is very cold in my hometown. Tinggal masukin aja. It is never very cold in my hometown. Tinggal kalian masukin aja, tinggal masukin aja, oke? Satu lagi nih. Jadi saya kalian kerja sendiri ya. Nomor 7.
Bob is at home in the evening. Bob is usually at home in the evening. Tinggal masukin aja. Nomor 8. Usually juga. Bob stays at home in the evening. Bob usually stays at home in the evening. Nah, tinggal masukin aja. Untuk nomor 9 sampai 14 boleh kalian kerjakan ya. Itu PR buat kalian, oke? Next about spelling and pronunciation of final ESS. Contohnya nih, push menjadi pushes, teach, teaches, kiss, kisses, and fix, fixes. So ending of verb such as, x, at, s. Jadi tambah s di belakangnya. Jadi untuk yang ini, gelahiran ini, nah ini, beri contoh ini, kalian tambahkan is di belakangnya, oke? Ini boleh kalian catat, ini penting nih. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, kita baca direction dulu. Use the verb in italics to complete the sentence. Italics ini maksudnya gini ya. Nah, yang Bruce, this, Vic, ini maksudnya italics tuh. Number one, Alice brushes her hair every morning. Kan dia nama orang ini. Tambahkan s di depannya. Number two, Alex teaches teaches English. Number three, karena di X belakangnya berarti Jason fixes his breakfast every morning. He makes eggs and toast. Nah, number four, nah kan karena dia bentuknya kayak gini. Nah, kalau yang bentuknya such as X nih, kita menambahkan S. Kalau yang selainnya itu enggak. Contohnya nomor 4 nih. um, Sonya, tinggal nama aja S, drinks tea every afternoon. Nah, kalau C ini kan nomor 5 nih pakai CH ujungnya. John he often watches of television at night. Number 6, Peter always karena SS di ujungnya SS. Jadi kisses his children good night. Number 7, karena dia kalian dia nggak kayak yang huruf ini tadi. Nah, ini se, c, s, x. Jadi kalian tinggal nambahkan s aja di belakangnya. Atau nih, Tina usually wears jeans to class. Jadi karena dia bukan bentuk dari yang ini. Oke, untuk yang selanjutnya boleh kalian kerjakan, oke? Next, hilang. Oh, sepertinya this is the end of the class, maybe. Coba kita lihat lagi. Masih ada? Oh, sayangnya tidak. Ah, tidak berakhir, nggak terasa ya. Em, jadi, nah, untuk beberapa pelajaran yang kita ambil tadi, boleh kalian catat mana bagian penting. Kalian kerjain latihan yang belum saya berikan jawabannya. Oke, karena itu yang penting untuk memandu basic grammar kalian semua. Oke, saya rasa cukup dulu. Sampai ketemu di video atau ya video selanjutnya, part selanjutnya, part 4 berarti ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Karena ini ilmunya sangat bermanfaat. Oke. Okay. See you for the next video in part 4. Thank you for your time with my video. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.